Pendahuluan transformasi digital dan layanan administrasi pertanahan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan wawancara dilakukan bersama Rafael dari Kementerian ATR BPN untuk membahas berbagai topik masalah pertanahan yang ada di Indonesia. Nah, topik yang dibahas meliputi pelayanan pertanahan, penggunaan sertifikat elektronik, praktik mafia tanah, serta pentingnya kesadaran hukum pertanahan di masyarakat. Nah, dalam wawancara dijelaskan bahwa pelayanan BPN saat ini sudah mengalami perkembangan ke arah digital dan lebih modern. Digitalisasi yang dilakukan agar proses pelayanan menjadi lebih aman, cepat, serta memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen pertanahan. Salah satu bentuknya adalah penerapan sertifikat elektronik yang bertujuan untuk mengurangi resiko pemalsuan sertifikat dan membantu menjaga keamanan dari pemilikan tanah. Nah, selain itu, narasumber juga menyinggung tentang mafia tanah yang masih menjadi masalah dalam bidang pertanahan karena masyarakat perlu memiliki kesadaran hukum dan memahami pentingnya menjaga dokumen tanah dengan baik agar tidak mudah terjadinya penipuan ataupun sengketa tanah. Nah, modernisasi pelayanan pertanahan diharapkan dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban administrasi pertanahan nasional. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik merupakan inovasi pelayanan pertanahan yang dibuat untuk menggantikan sertifikat tanah berbentuk kertas menjadi bentuk digital. Program ini dibuat oleh Kementerian ATR atau BPN agar penyimpanan data tanah menjadi lebih aman, praktis, dan modern. Jika sebelumnya sertifikat kertas mudah hilang atau mudah terbakar, maka sertifikat elektronik dengan disimpan dalam bentuk digital sehingga lebih terlindungi. Selain itu, masyarakat dapat mengakses sistem ini hanya menggunakan paspor. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biaya dan sistem pembayaran perubahan sertifikat tanah menjadi sertifikat elektronik. Yang pertama ada biaya PNBP, penerimaan negara bukan pajak yang harus dibayar. Lalu ada pembayaran dilakukan secara cashless melalui kode billing di bank. Jadi tidak dibayar tunai ke kantor BPN. Jadi biayanya sekitar 100.000 sampai 150.000 sesuai aturan pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan digital pertanahan. Digital pertanahan dilakukan untuk memperbaiki sistem administrasi pertanahan yang sebelumnya masih manual. Dengan sistem digital, bidang-bidang tanah dapat dipetakan secara lebih akurat sehingga mengurangi risiko tumbang tindih tanah maupun sertifikat ganda. Selain itu, pemerintahan juga sedang mempersiapkan pelayanan berbasis online, di mana masa depan proses jual beli tanah dapat dilakukan secara elektronik. Yang kedua yaitu tujuan digital pertanahan. 1. Mempermudah pelayanan pertanahan. Masyarakat dapat mengurus sertifikat, pengecekan tanah, dan layanan lainnya secara online dengan lebih cepat dan praktis. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Proses administrasi pertanahan menjadi lebih hemat tenaga, hemat biaya karena menggunakan sistem digital. Yang ketiga, mengurangi kesalahan data. Data tanah tersimpan secara komprehensif sehingga mengurangi risiko kehilangan dokumen atau kesalahan pencatatan. Meningkatkan transparansi pelayanan. Masyarakat dapat memantau proses pengurusan tanah sehingga mengurangi peluang pungli dan penyalahgunaan kewenangan. Baiklah, saya akan menjelaskan proses pendaftaran tanah. Penerbitan sertifikat tanah memiliki proses yang cukup panjang dan tidak dilakukan secara langsung. Tahapnya dimulai dari pengukuran tanah secara presisi. Di saat yang sama dilakukan pemeriksaan dokumen dan riwayat tanah untuk memastikan asal-usul kepemilikannya jelas. Satu hal yang sangat penting di sini adalah pengecekan batas tanah yang harus disaksikan dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan langsung guna menghindari konflik di masa depan.
ada tahap pengumuman di kantor desa atau kelurahan. Tujuannya adalah transparansi. Pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengajukan keberatan jika ternyata tanah tersebut masih dalam sengketa atau ada klaim pihak lain. Jika selama masa pengumuman tersebut tidak ada keberatan yang masuk, seluruh syarat yuridis terpenuhi dan tidak ada masalah, maka sertifikat baru dapat diterbitkan. Saya akan menjelaskan materi tentang mafia tanah. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh teman-teman saya, menurut narasumber, untuk praktik mafia tanah di wilayah tertentu itu masih ada. Tapi untuk khususnya di Sumatera Barat itu udah cukup membaik. Nah, jadi mafia tanah ini adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menguasai atau mengambil hak tanah dari orang lain dengan melanggar hukum negara, terutama melalui pemalsuan dokumen tanah tersebut. Mafia tanah biasanya bekerja dengan memasukkan surat tanah, menguasai data kepemilikan orang lain, atau memanfaatkan kelemahan administrasi pertanahan untuk keuntungan pribadi dia. Dalam hal ini atau kasus ini, BPN atau Badan Pertanahan Nasional sebenarnya hanya berperan dalam administrasi pertanahan, seperti pencatatan dan penerbitan sertifikat. BPN tidak memiliki kewenangan untuk menuntut atau memutuskan siapa pemilik sah suatu tanah ketika terjadinya sengketa. Penentuan hak kepemilikan tanah dilakukan melalui pengadilan, karena pengadilan memiliki kewenangan hukum untuk menilai siapa pihak yang benar-benar atau pihak yang terduga melakukan pemalsuan dokumen atau tindak pidana yang lainnya. Maka hal tersebut menjadi tugas dari kepolisian untuk melakukannya. Baik, berdasarkan pembahasan mengenai tanah negara dan tanah adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, dapat dianalisis bahwa negara berupaya menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak masyarakat adat. Pengakuan terhadap tanah adat atau wilayah menunjukkan bahwa hukum agraria Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepemilikan formal, tetapi yang menghargai nilai sosial, budaya, dan sejarah masyarakat setempat, khususnya di daerah seperti Sumatera Barat yang masih kuat dengan tanah kaum. Lalu ada di sisi lainnya pengolahan tanah negara seperti bekas HGU atau kawasan hutan yang dilepas memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi dan sertifikasi tanah. Namun, praktiknya masih sering terjadi konflik pertanahan akibat tumpang tindih kepemilikan, lemahnya administrasi, serta kurangnya kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi UUPA belum sepenuhnya bekerja efektif dan masih memerlukan pengawasan serta koordinasi antar lembaga. Secara keseluruhan, keberhasilan pengolahan tanah di Indonesia sangat bergantung pada konsisten pemerintahan dalam meningkatkan hukum agraria, melindungi hak masyarakat adat, serta memastikan distribusi tanah dilakukan secara adil. Dengan pengolahan yang baik, tanah tidak hanya menjadi aset ekonomi, tetapi juga sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari materi transformasi digital dan layanan administrasi pertanahan BPN di Sumatera Barat menjelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa terdapat tanah negara dan tanah adat. Tanah adat diakui keberadaannya oleh negara, termasuk tanah kaum yang banyak ditemukan di Sumatera Barat. Sementara itu,
tanah negara seperti bekas HGU atau kawasan hutan yang dilepas dapat diberikan kepada masyarakat melalui program sertifikat tanah guna mendukung kesejahteraan masyarakat.